FICC, welcome to FICC News. Kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam sepekan. Hai, apakah Anda baru pertama kali hadir di FICC Church? Welcome to home. Silahkan lihat slide berikut ini dan tim pelayan kami akan melayani Anda. FICC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk ibadah minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani dalam kebenaran firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara onsite di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Hai wanita cakap FICC, yuk datang dalam ibadah khusus wanita pada hari Selasa 24 Februari jam 4 sore di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengajak seluruh anak-anak muda di VCC Church untuk dapat bergabung dalam ibadah VCC Youth pada Sabtu, 28 Februari. See you guys! Hai singers, untuk kamu yang suka dan tertarik dalam bernyanyi, ada kabar baik nih. FICC Church membuka audisi untuk worship leader dan singers. Audisi diadakan pada Sabtu, 14 Maret tahun 2026, jam 5 sore, FICC Church Tangerang. Yuk, segera daftarkan dirimu. Tepatnya FIC Giving yang akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop berwarna coklat. Dan bagi jemaat yang ingin menabur untuk rumah Tuhan dalam gerakan ceban dapat memberi di kotak persembahan di belakang, atau dapat melihat nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat FICC Church di bulan ini. Tuhan menyertai kehidupanmu, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan kita akan memasuki tema baru, yaitu Loving People. Tuhan Yesus memberkati.
Apa kabarnya? Terpujilah nama Tuhan, amin. Kungsi dulu ya. Kyonghi. Siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Siap menikmati hadirat Tuhan? Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangan. Terimalah salam sejahtera dari Allah yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat kudus-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, kalau kami ada sebagaimana ada hingga saat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena perlindungan-Mu, karena penyertaan-Mu ya Tuhan kami ada sehingga saat ini. Dan saat ini kami mau mengekspresikan seluruh perasaan kami, syukur kami, kasih kami kepadamu melalui pujian, penyembahan. Untuk itu ya Bapa, ampuni setiap pelanggaran kami, layakan setiap kami ada di hadirat. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami, sekecil sehalus apapun Tuhan. Kami dengan tulus kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hadirat kudus-Mu Tuhan mengalir memenuhi ruangan ini, memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turunnya Tuhan. Demi nama Yesus, lawat setiap kami, jamah setiap kami, pulihkan setiap kami, sembuhkan setiap kami. Kami rindu Tuhan, saat ini bukan ibadah rutinitas semata, bukan seremonial keagamaan, tapi kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, setiap pribadi yang berjumpa dengan Engkau pasti berubah. Dan kami rindu ada perubahan dalam hidup kami. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus di dalam. Haleluya Tuhan. Bapa berkati Tuhan ibadah raya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita selidiki setiap hati kita. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan karena atas anugerah dan kasih-Nya kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami, Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sangat baik. Kau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Semakin hari semakin bertambah kasih. Terima kasih Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
Besar anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari umat-umat orang yang percaya, yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saya mau lihat lambaian tangan yang diberkati. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Dialah sobat yang setia dalam setiap kehidupan kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku dan dirimu. Waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku dan dirimu. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku dan dirimu. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Satu nama yang hidup, namanya siapa? Satu nama yang hidup, namanya siapa? Haleluya. Nama yang berkuasa, amin. Bapak Ibu saja katakan lebih keras, namanya Yesus. Lebih keras. Berikan suara terbaikmu untuk Tuhan kita. Namanya namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang memberikan kemenangan dan menghibur setiap hati kita. Amin. Masih semangat dan bersukacita dalam Tuhan. Sebab Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Dia yang tidak pernah jemu-jemu dalam setiap kehidupan kita. Yang berada selalu di sisi kita. Amin. Haleluya.
karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Lebih keras. Amin. Di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sorak-sorai kemenangan bagi nama Tuhan. Yesus adalah sahabat yang sejati dalam hidup kita. Amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu kasih tos satu dengan yang lain. Yesus adalah sahabat yang sejati dalam hidup kita. Amin. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali.
Mari kita persiapkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita patut bersyukur pada sore hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kasih-Nya begitu sempurna menyertai setiap kehidupan kita. Setiap tarikan napas dalam setiap kehidupan kita, semua adalah pemberian daripada Tuhan. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang amin, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, memandang wajah-Mu, tinggal dekat, hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Saya ulang apa tadi, untuk bangkit berdiri. Bapakku
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus. Kau segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, Yesus. Kau Allah yang perkasa, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan dalam setiap kehidupan kami, ya Allahku. Nama yang berdaulat dalam setiap hidup kami, Engkau yang pegang kendali dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah bersama dengan Engkau, sebab Engkau lah yang menuntun dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau lah Bapa yang baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Bapakku yang Amin. Sungguh Engkau baik, Tuhan. Kau sangat kami cinta dalam hidup kami. Kasih-Mu padaku semakin nyata kurasakan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kaulah Bapakku yang baik. Sungguh Kau teramat baik dan sangat baik. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Penuh karunia dalam setiap kehidupan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Kepadamu Bapa, Bapakku yang baik, Bapakku. Yes, ini ungkapan hati kami, Tuhan. Kau teramat baik dan sangat baik. Terima kasih, Yesus. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang Amin, amin. Kau teramat baik, Tuhan. Karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Benar, Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang baik. Kau teramat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hingga pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, bukan karena terpaksa, tapi inilah kerinduan kami untuk datang kepadamu, untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami.
menjadi pelita dalam setiap jalan kami. Kami menyadari Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa tanpa campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan setiap hati kami, pendengaran kami, agar setiap firman-Mu yang ditabur oleh hamba-Mu tidak lalu begitu saja dalam hidup kami. Dan kami dapat mengaplikasikan setiap firman-Mu, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah pengurapan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Masalah terbesar anak muda saat ini bukan karena kurang kemampuan, bukan karena kurang kesempatan, bukan juga kurang relasi, tetapi kurang menerima diri sendiri. So hari ini Tuhan mau ubah cara kamu melihat dirimu. Matius 22 ayat 39 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seringkali kita mudah untuk mengasihi orang lain, bahkan lebih mudahnya adalah mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi kita lupa, bahkan sulit untuk mengasihi diri sendiri. Kita sering judge diri kita, tidak menerima diri kita, bahkan kita merasa tidak berharga. Dan hari ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain, patokannya adalah mengasihi diri sendiri. Love yourself. Itu bukan egois teman-teman. Love yourself adalah menghormati karya Tuhan atas hidupmu. Dunia berkata kamu berharga kalau kamu berhasil, kalau kamu berprestasi. Tetapi Tuhan berkata kamu berharga bahkan sebelum kamu melakukan apapun, bahkan ketika kita masih berdosa. Keberhargaanmu, value-mu ditentukan dari siapa yang menciptakanmu, bukan dari apa yang kamu capai. So teman-teman, bilang sama dirimu sendiri, cintai dirimu, kasihi dirimu, lihat dirimu seperti Tuhan melihatmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Ya, khotbahnya udah selesai Bapak Ibu. Iya. Apa kabar hari ini? Kyonghi. Kungsi. Angpaunya minta sama mama ntar. Iya. Selain Kyonghi, kemarin kita ngerayain apa Bapak Ibu? Apa Tante? Valentine, waduh. Apa tuh Valentine? Hari kasih sayang. Siapa yang disayangi Tuhan? Wah, luar biasa. Saya ada satu pertanyaan nih. Nanti hadiahnya makan bakmi aja ya. Pilih deh, bakmi mangga besar apa bakmi bunda deh gitu ya. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke khotbah nih. Ini pernah saya tanyain, pasti juga ada beberapa tahu kalau di sini ya. Coba kita sebutkan 3 orang yang Bapak Ibu kasihi di dalam hidup Bapak Ibu ya. Tapi harus cepat gitu, 5 detik, jangan lama-lama. Sebutkan 3 orang yang Bapak Ibu kasihi di dalam kehidupan Bapak Ibu, tapi 5 detik, jangan lama-lama. Ayo, Ibu silakan. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Nanti ntar tinggal pilih hadiahnya ngambil sama Kak Uci ya. Nah, Bapak Ibu nggak salah, betul kok. Tapi selalu ya orang kan kita tanya ya, mengasihi siapa gitu. Tuhan, orang tua, pasangan dan lain-lain. Jarang loh yang ngomong mengasihi. Ya. Hampir semua orang pasti bilang mengasihi orang lain gitu. Nah, hari ini dan minggu yang terakhir di tema kita tentang love yourself, kita mau belajar kembali tentang mengasihi diri sendiri. Tema ini memang sepertinya tidak populer di kalangan kita. Mungkin kalau lebih populer kuasa doa gitu. Mujizat itu nyata. Gitu. Apalagi sih yang biasanya yang populer tuh. Berkat, kunci berkat. Nah itu.
Tapi love yourself, mengasihi diri sendiri seperti kurang populer. Padahal menurut saya gini Bapak Ibu, ini adalah salah satu fondasi hidup terpenting yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar ini dari tadi saya tunggu PowerPoint-nya nggak dibuka-buka, iya. Love yourself atau mengasihi diri sendiri. Saya akan mulai dari ini Bapak Ibu. Next slide. Nah, kita tahu ya keadaan manusia pada akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Next. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Benar apa benar? Benar. Menjadi hamba uang. Waduh ini ya antara kita dan Tuhan deh ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa? Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap banyak gak? Banyak. Di sini adalah kali ya. Orang tua dan tidak tahu berterima kasih banyak banget gitu. Tidak memperdulikan agama. Next. Tidak tahu, nah ini saya garis bawahi. Tidak mau, nah ini. Ini bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Kondisi manusia akhir zaman. Gak mau berdamai. Suka ngegibah. Ya kan? Paling enak deh kalau ngegibah. Ini Alkitab yang ngomong. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Artinya gini loh. Kalau hidupnya gak dar-der-dor. Kayaknya ada yang kurang gitu. Ya kan kayak gak suka yang baik aja gitu. Kayak hidup kita kok baik-baik aja nih. Sepertinya kurang enak. Kita bikin masalah yuk. Nah itu kondisi orang akhir zaman. Mau lihat di mana? Lihatnya di medsos deh. Banyak banget kan di medsos. Ayat 4, next. Suka mengkhianat. Nah ini juga, tidak berpikir. Sekarang ngomong dulu minta maafnya belakangan. Hajar dulu minta maaf belakangan. Ya kan? Di medsos. Bikin kasus dulu aja, baru mohon maaf. Semua pasti seperti itu. Ini kondisinya seperti itu. Berlaga tahu, padahal enggak tahu. Banyak gak? Banyak. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nanti Bapak Ibu baca di rumah selanjutnya. Tapi saya ambil 4 ayat ini. Nah, keadaan manusia tuh seperti ini pada akhir zaman. Dan kita ada di akhir zaman ini. Kita ada di tengah-tengahnya ini. Mungkin ada di tempat kerjamu. Mungkin ada di keluargamu, mungkin ada di sekolahmu, mungkin ada di kantor, dimanapun. Orang-orang seperti ini. Dan pasti, bukan mungkin, ada di gereja. Ya, diam. Orang-orang yang toksik, orang-orang yang mungkin menjatuhkanmu, orang-orang yang mungkin ya inilah yang tadi kita udah baca. Gak mau berdamai, gak suka yang baik. Kayaknya kalau ribut tuh lebih enak dibanding gak ribut gitu. Ini ada di sekitar kita. Nah, yang saya mau tanya ke Bapak Ibu gini, lalu bagaimana respon kita? Bapak Ibu mau pindah kemanapun, ketemu juga orang-orang seperti ini. Mau pindah gereja, ketemu juga kok. Pasti. Karena ini yang akan memproses kita dan ini keadaan manusia pada akhir zaman. Mungkin kalau Bapak Ibu mau terhindar dari ini ke Mars, planet Mars. Nah, daftar sama Elon Musk, ikut aja pesawatnya. Tinggal sendiri di sana, gak ada ketemu. Tapi kemanapun deh, mau pindah gereja A, mau pindah gereja B, mau cari gereja manapun, ketemu sama ini, ketemu. Karena memang ini kondisinya. Makanya saya selalu ngomong gini Bapak Ibu, apa yang di luar kita,
Itu jangan sampai mempengaruhi apa yang ada di dalam kita. Kalau dalammu kuat, yang luar tuh gak bakal bisa mempengaruhi kau. Ini yang terjadi di luar kita. Kita gak bisa ubah, gak bisa ubah. Nah, yang bisa kita lakukan, meresponlah dengan baik. Caranya apa? Salah satunya apa? Dan terpenting, mengasihi diri sendiri. Karena dengan mengasihi diri sendiri, kita bisa sabar. Kita bisa ngadepin orang-orang begini. Tanpa butuh pengakuan apapun dari luar, kita bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Maka dari itu, kenapa saya bilang tadi, mengasihi diri sendiri itu penting. Tadi kita mulai sudah melihat Pastor Joni udah ngomong tadi. Mengasihi diri sendiri itu bukan egois. Tapi bagaimana menghargai dan menghormati karya Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti kita akan bahas. Nah, saya mulai dari ini dulu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ini kondisinya seperti ini. Bapak Ibu ngalamin kok. Bapak Ibu ngalamin atau ini Bapak Ibu sendiri? Ya mungkin. Termasuk saya yang ngomong. Ayolah kita gak usah ada diantara dusta diantara kita. Mungkin ini saya juga kok. Ini kondisi manusia, kan saya manusia. Saya bukan malaikat. Nah, bagaimana respon kita ini yang terpenting. Karena kondisinya seperti ini. Gak bisa kita ubah. Nah, maka dari itu muncul pertanyaan kan. Kalau kondisinya seperti ini, kita harus kuat, kita harus mengasihi diri sendiri. Pertanyaannya seperti ini. Next. Mengapa kita harus mengasihi diri sendiri? Kenapa sih? Makanya yang tadi saya katakan, saya ingat waktu itu Ibu Gembala pernah khotbah di minggu pertama. Bingung. Karena mungkin dulu gak diajarin untuk mengasihi diri sendiri. Padahal nanti kita bahas, ini perintah Allah. Kalau sebenarnya gini Bapak Ibu, semua permasalahan yang terjadi dalam hidupmu, lihat deh sumbernya dari mana. Buat saya ya, karena engkau gak mengasihi dirimu. Percaya deh, ditelaah, diurut, kita gak mengasihi diri kita sendiri. Nah, sekarang saya mau bahas ini, mengapa sih kita harus mengasihi diri sendiri? Kenapa? Next, yang pertama, tidak lain dan tidak bukan. Kita baca bersama 2, 3. Kita bisa lebih keras 1, 2, 3. Bisa lebih keras lagi 1, 2, 3. Sekarang lihat kiri kananmu, katakan kamu berharga. Next. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya ingat papa saya suka nyanyi. Lagunya apa? Kau berharga di mataku. Wah, ini sini. Mulia dalam pandanganku. Ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihi. Kenapa Bapak Ibu harus mengasihi diri sendiri? Bapak Ibu berharga. Dan ini dirusak sama iblis. Kalau kita mengasihi diri kita, apapun yang ada di luar kita gak akan pernah bisa mempengaruhi apa yang ada dalam kita. Mau ketemu orang toksik gimana pun, mau ketemu netizen kayak, mau ketemu apapun, mau ketemu masalah, mau ketemu setan, kuntilanak pun. Kalau kita mengasihi dirimu sendiri, kita berharga di mata Tuhan. Kita pasti aman, amin. Kita berharga. Kenapa sih kita berharga? Tuhan aja kasih nyawanya buat kita, kurang berharga apa kita? Sekali lagi loh, Tuhan dia kasih nyawanya buat kita. Mau apa lagi sih? Mau apa lagi? Mau ayatnya? Ntar aja deh, saya ngambung dulu. Tuhan aja kasih nyawanya buat kita. Dia kasih semua yang dia punya buat kita. Terus kita masih bertanya, kita gak berharga?
Saya percaya gini Bapak Ibu, kalau kita menyadari hidupmu berharga, kau pasti mengasihi dirimu. Sesuatu yang berharga itu pasti mahal. Saya nggak pernah nih ngelihat barang sale atau barang diskon itu ditaruh di paling belakang, disimpan dengan baik, jarang. Barang sale di mana Bapak Ibu? Depan, betul. Campur ya Bu? Kan campur-campur dong barang sale tuh kan murah nggak? Karena yang namanya juga sale diskon. Barang yang mahal biasanya ada di belakang. Disimpan dengan baik, dijaga dengan baik. Kalau kau mengasihi dirimu dan kau berharga, kau pasti jaga hidup. Orang lain bisa menjatuhkanmu kok. Hari ini banyak orang kok. Kita udah bener aja salah, apalagi salah. Diomongin orang, banyak. Dijatuhin orang, biarin. Tapi saya cuma ngomong gini, di mata Tuhan hidupmu berharga. Dia kasih nyawanya, mau apa lagi? Kenapa jadi kita harus mengasihi diri sendiri? Kamu berharga. Sorry ya, sekotor-kotornya hidup kamu, senajis-najisnya kamu tetap berharga di mata Tuhan. Orang mau ngomongin apapun tentang kamu, orang mau ngomongin apa tentang keluargamu, orang mau ngomongin apa, kalau hidupmu benar di mata Tuhan, percaya kau berharga di mata Tuhan. Ayo, kenapa kita harus mengasihi diri? Kamu berharga. Sangat berharga. Kita ini biji matanya Tuhan. Ada orang boleh megang biji mata Bapak Ibu? Kita pasti, siapa lu gitu. Tuhan jaga kita. Yang saya mau bagi gini loh, Tuhan aja udah kasih, dia jaga kita, dia kasih semua buat kita. Terus kok kita nggak mau mengasihi dirimu sendiri? Why? Kenapa? Saya tadi pagi pelayanan di Bekasi Bapak Ibu. Tadi saya pergi sendiri karena Melisa kecapean. Di jalan tuh Tuhan ngomong banget sama hati saya. Iblis rusak ini. Maaf ya saya harus ngomong apa adanya. Kita terlalu dibuai dengan mujizat, berkat. Semua kegiatan rohani kita jalanin. Tapi untuk mengasihi dirimu sendiri, kau lupakan. Karena iblis gak mau kau mengasihi dirimu. Karena iblis gak mau kau berusaha gini, dia berusaha merusak. Kan iblis rusak dosa ya, iblis merusak gambar kita. Gambar Allah dalam hidupmu. Kalau dia tahu dengan benar, kalau kita tahu dengan benar dan iblis tahu dengan benar bahwa kau bisa mengasihi dirimu dengan benar, sudah gak ada ruang lagi untuk iblis akan merusak hidupmu. Karena kau mengasihi dirimu. Yeremia 17 ayat 5 katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya gini, Bapak Ibu mau ngandelin siapa? Ngandelin Ibu Gembala? Mau ngandelin saya, Pak Joko, Joni? Terkutuk. Supaya dilindungi gitu, didoain terus, nggak bisa. Kita ini berdiri di atas kaki kita sendiri. Makanya kita harus mengasihi diri sendiri. Iblis rusak ini. Kalau kau mengasihi dirimu dan kau menganggap dirimu berharga, kau pasti nggak main-main atas hidup ini. Enggak. Sekali lagi saya bilang, sesuatu yang berharga itu pasti dijaga. Dan kau pasti jaga hidupmu. Orang boleh ngomongin kamu apapun kok, mau jatuhin kamu, mau lecehin kamu, mau apapun. Pedes deh omongan orang. Yes, that's okay. Tapi waktu kau memilih untuk menjaga atau memilih menjaga untuk mengasihi dirimu dan kau gak berdebat dengan orang-orang seperti itu, wah kau udah menang tuh. Lihat, waktu kita tidak merespon orang-orang yang mungkin nyakitin kita, apa aja tuh yang kita udah dapat tuh, mengasihi diri. Sabar, mengampuni. Nggak usah, kita lihat, waktu kita sudah mengasihi, saya melakukan ini, karena saya mengasihi diri saya nggak perlu untuk berdebat, saya tidak perlu membuktikan apapun, karena saya tahu saya berharga di mata Tuhan. Hidupnya sabar, tenang, nggak mau berurusan dengan hal-hal yang nggak berguna.
Dan iblis rusak ini. Dia akan rusak. Sekali lagi beda antara egois, self-indulgent kalau bahasa kerennya Bapak Ibu. Egois dengan mengasihi diri, dari kalimatnya aja udah beda. Egois itu tentang kita, semua tentang kita. Mengasihi diri sendiri tadi yang Joni katakan tuh benar banget. Saya kaget waktu di jalan saya lihat, kok pas banget. Bagaimana menghargai apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidupmu dan kita kerjakan dengan benar, itu mengasihi diri sendiri. Makanya gini, saya percaya berkat dari siapa? Tuhan. Kesehatan dari siapa? Tuhan. Kesembuhan? Tuhan. Tapi mengelola, menjaga kesehatan siapa? Kita. Menjaga dan mengelola berkat siapa ya? Kita. Bagian kita. Makanya kenapa kita bisa mengasihi diri sendiri. Kita berharga di mata Tuhan. Next. Kita mengasihi karena lebih dulu Allah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita bisa mengerti tentang kasih karena kita percaya dan merasakan terlebih dahulu Allah mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ayat yang tadi Joni bagikan, Roma 5 ayat 8. Dia tebus kita, dia kasihi kita sewaktu kita masih berdosa. Artinya apa? Dia mengasihi kita waktu kita masih kotor. Tadi Joni juga katakan waktu orang tuh mau mengasihi kita karena kita mengasihi orang lain dulu, terlebih dahulu, baru dia mau mengasihi kita. Yesus mengasihi kita waktu kita kotor. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kurang bukti apalagi berharganya hidupmu. Dan iblis rusak itu. Bapak Ibu boleh rajin semua deh. Yang saya udah pernah sering katakan di sini. Mau rajin doa, mau rajin baca firman, mau rajin ke gereja. Tapi kalau hidupmu, kalau engkau tidak mengasihi hidupmu, dan kau tidak berasa berharga, semua itu akan jadi kegiatan agamawimu saja. Karena orang yang berharga pasti mengasihi hidupnya. Karena dia tahu, dia dikasihi bukan karena sesuatu yang dia buat untuk Tuhan. Dia dikasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dia. Dia tahu Tuhan mengasihi bukan karena dia rajin berdoa. Dia tahu Tuhan mengasihi bukan karena saya rajin pelayanan, rajin ke gereja. Tapi terlebih dahulu Yesus mengasihi hidupmu. Kenapa? Kamu berharga. Jadi hari ini sekotor-kotornya dirimu, saya banyak dosa, ya elah siapa yang gak banyak dosa. Iya. Tapi Tuhan mau mengasihi engkau. Karena kamu terlalu berharga di mata Tuhan. Dia rela mati loh. Nah ini ayatnya. Next. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk apapun kondisimu hari ini. Orang mau jatuhin kamu, orang mau ngomongin kamu. Katakan bersama saya, aku berharga. Katakan bersama saya, aku berharga. Yes. Ubah ini Bapak Ibu. Karena kalau kau berharga, kau punya power. Ingat, Yesus, Roh Kudus memberikan kita kuasa loh. Alkitab yang ngomong. Kita kadang-kadang dirusak semua ini. Saya gak bisa. Doa, saya gak bisa. Sakit, percaya sama Tuhan, saya gak bisa. Dia rusak. Padahal kalau kita mengasihi diri sendiri dan kita punya prinsip ini, kita berharga. Wow, itu luar biasa. Makanya kenapa saya bilang salah satu fondasi dari hidup ini mengasihi diri sendiri. Karena kalau kita mengasihi diri sendiri, kita aman. Namanya udah aman tuh gak perlu lagi cari kenyamanan. Saya udah aman kok.
Cukup. Nah kata cukup tuh susah tuh. Tapi saya percaya waktu kita tahu hidup kita berharga, kita pasti aman. Nah gini Bapak Ibu, next. Yang berharga nggak perlu pembuktian. Kemarin Ibu Gembala ada fotoin apa? Tong sampah di depan kan, sampah nggak diambil ya, bau. Seandainya nih, seandainya aja boleh berandai-andai. Ibu Gembala naruh emas 1 kilo di situ, Bapak Ibu mau ambil gak? Hah? Kan bau Bu. Kenapa Bu? Emas berharga ya, padahal kan bau ya. Tapi emas itu mau dimanapun tetap berharga ya. Kenapa Bu? Kenapa? Jangan Mas Yono, oh emas beneran. Oh. Emas mau di lumpur, tadi Ibu bilang, mau di sampah, mau di apa, berharga kan? Bapak Ibu mau dimanapun hidupmu berharga. Ayo dong, saya mau bangkitin pride, kebanggaan kita, artinya gitu, saya bangga jadi anak Allah. Kenapa kita cuit, bukan cuit ya, cuit sampai cicit cuit kan. Kenapa kita ciut? Gini loh, saya selalu ngomong jangan pernah kasih panggung sama iblis. Kita tuh fokusnya iblis. Enggak, fokus saja sama dirimu sendiri. Kasihi dirimu sendiri. Kau akan tahu betapa besarnya Tuhan dalam hidupmu. Iblis gak ada panggung. Kita ini sering kasih panggung ke iblis. Aduh, takutan terus. Makanya gini, kalau kau mengasihi hidupmu, kau aman dengan hidupmu, kau gak akan pusing dengan yang di luarmu. Itu udah pasti, otomatis. Makanya yang berharga itu gak perlu pembuktian. Kau tidak perlu jadi orang lain untuk membuktikan bahwa dirimu berharga. Kau gak perlu lakukan apapun untuk membuktikan dirimu berharga. Kau sudah berharga, kau sudah ditebus sama Tuhan. Dimanapun tempatmu, kau gak perlu lagi membuktikan bahwa dirimu berharga. Sekarang media sosial kan banyak ya, orang cewek yang, wanita cewek gitu lah ya, dandannya luar biasa, kalau ketemu langsung, buset bedanya setengah mati. Bener ya, media sosial. Ada juga, siapa ya saya lupa, yang sebenarnya dia bukan miskin, sebenarnya dia gak ada apa-apa, terus tapi selalu bergaya kaya, siapa ya? Dan kita akhirnya kenal dia tuh seperti orang kaya, dan orang-orang percaya. Itu ada di media sosial. Dia perlu pembuktian. Nah kita gak usah. Kita ini sudah berharga. Tuhan sudah tebus kita. Tuhan sudah bayar lunas. Kita gak butuh pembuktian. Jangan sampai kita akhirnya menjadi orang lain supaya orang lain atau supaya kita dapat pembuktian dari orang lain. Kasihi dirimu. Sekali lagi ya, mengasihi diri bukan egois, bukan. Kasihi dirimu. Poin yang kedua. Kenapa kita harus mengasihi diri sendiri? Ada gambar Allah dalam hidup kita. Ini bahasanya Om Joko, saya selalu ingat. Kita ini representatifnya Allah dalam dunia. Kalau bahasa Latinnya imago Dei. Ada gambar Allah dalam hidup kita. Dalam Kejadian, next slide. Dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Roma 3 ayat 23 memang katakan kita udah kehilangan kemuliaan karena dosa. Tapi ayat yang ayat 24. Oleh karena kasih karunia. Dikembalikan kembali kemuliaan Allah ada bersama dengan kita. Kalau kita representatifnya Allah, penting gak? Penting dong. Saya diutus sama presiden nih. Kalau gak saya dijagain pas pampres. Kita ini diutus Allah dalam dunia ini. Menjadi partnernya
kerja Allah. Untuk apa? Supaya orang tahu di luar sana siapa Yesus. Kalau engkau nggak mengasihi dirimu, bagaimana orang lain di luar sana bisa melihat ada Yesus yang penuh kasih. Atau ada Yesus yang memang benar-benar adalah kasih. Kita ada gambar Allah, kita ini penting. Makanya hidup itu bukan soal mujizat doang, gak usah gini kan saya selalu katakan, gak usah berharap mujizat. Kenapa? Tiap hari kita hidup dalam mujizat. Kok berharap yang tiap hari datang sih? Kita tanpa mujizat Tuhan gak bisa apa-apa. Terus kita berharap mujizat lah. Bapak Ibu tiap hari napas nih, mujizat gak? Mujizat loh. Sekali lagi, ada gambar Allah dalam hidup kita. Kita penting, maka dari itu kenapa presiden punya pas pampres sebegitu banyak, karena dia orang penting. Kalau hidupmu, kau yakini dan kau percaya bahwa hidupmu adalah gambaran Allah, yang jaga kita bukan pas pampres lagi. Yang jaga kita siapa? Malaikat loh. Sampai ketawa nih malaikat. Artinya gini maksud saya Bapak Ibu. Jaga hidupmu, kasihi karena kau tuh penting. Kau representasi Allah di dalam dunia ini. Makanya kenapa mesti mengasihi diri sendiri. Kita ini representasinya Allah. Apa yang kau ucap, apa yang kau perbuat, kau mewakili Allah dalam dunia ini. Makanya kenapa mesti mengasihi dirimu. Gimana kau bisa keluarkan kasih kalau engkau aja nggak mengasihi? Kan begini gampang. Apa yang kita masukin itu yang kita, gitu maksud saya ngerti ya. Kalau masukinnya takut keluarnya, iya bener tante. Masukinnya khawatir nih keluarnya. Tapi saya mau ngomong gini, kalau masuknya kasih keluarnya apa? Maka dari itu yang tadi saya katakan, kalau orang belum bisa mengasihi sesamanya, gampang. Dia belum mengasihi dirinya. Kalau mungkin dia belum bisa mengasihi keluarganya, gampang. Dia belum mengasihi dirinya. That's why saya bilang ini fondasi dalam hidup. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kita ini representasi Allah dalam dunia ini. Orang di luar sana, yang tadi saya sudah sampaikan kan, keadaan manusia di akhir zaman, tidak mau yang suka yang baik, nggak suka berdamai dan lain-lain. Harusnya kita hadir di sana sebagai representasi Allah dan mereka melihat siapa Allah yang ada di dalam kita. Tapi kebanyakan dari kita malah kita nambah-nambahin bumbu. Bener gak? Bener. Namanya juga gosip, kalau digosok belum? Yes. Luar biasa. Capek juga loh Bapak Ibu, khotbah 2 kali, pengalaman juga nih. Mama saya udah sering kali ya. Kembali lagi Bapak Ibu. Kalau kita sadar bahwa ada gambar Allah dalam hidup kita pasti mengasihi. Kita ini orang penting loh. Udahlah, saya suka ngomong makanya kekristenanmu tuh jangan lagi dibuai dengan masalah mujizat, berkat dan lain-lain, sembuh. Udah, percaya ada Tuhan Yesus. Mau sakit, mau sembuh, mau apapun, ada Yesus, udah. Nah sekarang kita jalanin nih hidup ini, tiap hari gimana? Kasihi dirimu, kasihi dirimu. Ada gambar Allah dalam hidup. Itu perjanjian lama nih, perjanjian baru Bapak Ibu. 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan seperti ini, dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Allah. Saya mau tahu, mau tanya nih, kalau kita ngelihat cermin, siapa yang kita lihat? Diri sendiri, betul. Berarti kalau kita mencerminkan kemuliaan Allah, harusnya ada kemuliaan Allah di dalam diri kita, yes. Mantap nih sore hari ini. Harusnya orang bisa melihat, kita aja bisa melihat, oh ada Allah dalam hidup kita. Jangan kalau apa-apa dicermin, nah lu kayak setan lu, aduh. Pertanyaan saya, siapa yang Bapak Ibu lihat setiap Bapak Ibu melihat cermin? Kemuliaan Allah atau ini orang gagal? Ini orang gak bisa. Atau Bapak Ibu bilang, saya spesial, saya berharga.
Saya berharga di mata Tuhan. Siapa yang Bapak Ibu lihat di cermin itu? Kalau Bapak Ibu sadar ada gambar Allah dalam kehidupan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat, saya cuma percaya dan yakin, kemuliaan Allah nyata dalam kehidupanmu. Makanya kasihi dirimu. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak jangan pakai topeng maksudnya di sini. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin. Saya yakin begini Bapak Ibu, kalau hidupmu, kau mengasihi hidupmu, kemuliaan Allah akan semakin besar di dalam kehidupan. Ini Tuhan yang ngomong. Yang dari dulu saya suka ngomong, naikkan standar hidupmu, naikkan. Bukan masalah apa yang kita lakukan, tidak. Tapi seberapa besar dampak yang sudah kau berikan bagi orang lain. Itu jauh lebih besar. Supaya apa? Kemuliaan yang semakin besar itu nyata. Dan pada akhirnya siapa yang dipermuliakan? Tuhan Yesus. Makanya saya suka ngomong di anak youth, 2 deh, jadi berkat, jadi inspirasi. Tapi pertanyaan saya begini, bagaimana kita bisa menginspirasi kalau nggak punya prestasi? Bagaimana mau punya prestasi, mengasihi diri sendiri aja? Nggak bisa. Jadi hari ini kalau kita mengasihi diri sendiri, sekali lagi, yang dipermuliakan siapa? Allah. Karena kemuliaannya terpancar dari hidup kita. Ayo kasihi dirimu. Sekali lagi, mengasihi diri bukan egois. Tapi tadi bagus banget singkatnya. Menghargai dan menghormati apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan kau kerjakan. Dan kau kelola dengan baik hidupmu. Agar kemuliaan Allah itu nyata dan tercermin dalam kehidupanmu. Itu loh mengasihi diri sendiri. Ayo. Ada gambar Allah. Yang terakhir nih ayat yang poin yang kedua ya, belum yang terakhir. Next. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas loh, gak nyicil. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan hidupmu. Kita mahal loh, sekali lagi kita mahal. Dibayar bukan pakai apapun, dibayar pakai nyawa. Bapak Ibu, kita mau Jumat Agung nih. Sorry ya, saya ngomong maksudnya singkatnya. Tuhan gak langsung mati loh. Tuhan apa? Disiksa. Buat siapa? Buat siapa? Kita. Dia bayar lunas sedetail itu gitu. Kalau langsung dead, langsung meninggal enak, gak menderita, betul gak? Tapi proses itu yang harus dia lalui dan dia bayar lunas. Ada gambar Allah. Kita suka ngomong darah Yesus ada dalam hidup. Yes, cerminkan dong. Jangan, saya suka ngomong ya, kerasnya gini, jangan jago kandang. Jangan. Seminggu lalu Bapak Ibu, saya ada kerjaan IWO ya, wedding organizer. Weddingnya ini di vihara. Dulu, waduh, saya tuh masuk viharanya itu kan apa ya, dari kecil mama papa saya tuh selalu didik saya gitu. Maksudnya ya ada apa-apa kita ngomong Tuhan Yesus dan lain-lain. Waduh, saya masuk vihara aja, saya masuk bener-bener masuk tuh belum pernah gitu. Terus kemarin seminggu lalu saya ada kerjaan, kebetulan saya harus bertanggung jawab dengan pemberkatan nikah di vihara itu. Ya saya kan harus jadi berkat ya Bapak Ibu ya. Udah saya masuk aja, mau ada patung, mau ada roh-roh lain dan lain-lain, gua gas aja deh. Saya percaya itu ada kuasanya gitu. Tapi kan tadi saya bilang, kalau kita kuat, kenapa kita mesti kasih panggung sama setan? Dia yang tunduk dengan kuasa yang ada dalam hidup kita. Saya santai-santai aja tuh Bapak Ibu. Jadi ayolah, kita ini kadang-kadang
Kan kita punya Tuhan yang besar nih. Artinya yang ada dalam kita lebih besar dari apapun. Cuman kadang-kadang saya ngeliat gini di real time-nya ya, maksudnya di prakteknya, kita kayak berasa kecil gitu. Takut. Kan ada Tuhan katanya. Kenapa mesti takut? Ngomong gampang ya. Tapi praktek lah, pelan-pelan. Saya juga belajar kok. Ya, jadi ada gambar Allah dalam kehidupan kita. Poin saya yang kedua. Dan yang ketiga, poin saya yang terakhir. Kenapa kita masih mengasihi diri sendiri? Ya perintah Allah. Mama waktu Tuhan ngomongkan kalau kita mengasihi Allah, kita akan menuruti segala. Tuhan suruh kita mengasihi diri sendiri. Perintah Allah. Tadi Joni udah katakan, next slide. Ayatnya sama loh, ini saya nggak ada tektokan ke Joni, ke Iman dan teman-teman loh. Kaget saya pulang dari Bekasi tadi pagi. Wih keren juga nih videonya, saya bilang. Terus ayatnya sama lagi yang saya siapin, termasuk Roma 5 ayat 8 itu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti. Ini kan kalau kita baca konteksnya, koreksi ya Om kalau saya salah. Ini Tuhan lagi berdebat ya dengan orang Saduki, dengan orang Farisi. Orang Saduki Farisi itu orang-orang yang politik, orang-orang yang sok jago, bukan dia memang jago sih, hebat dalam baca Injil, dalam Taurat gitu, dia hebat. Tapi kan cuman hebat doang teorinya, prakteknya no. Ini perintah kan Bapak Ibu. Dan hukum yang kedua, hukum yang pertama apa Bapak Ibu? Apa? Dan ya Bapak Ibu tahu ya. Dan jangan lupa loh kata yang dan hukum yang kedua yang sama dengan yang ya. Kasihilah sesama manusia seperti. Nah saya pernah ngomong ini di sini. Saya balik, bagaimana kau bisa mengerti sesamamu kalau engkau nggak mengasihi dirimu? Ah itu dia, makanya kan saya balik lagi bilang, gampang deh ngelihat orang yang hidupnya kayaknya nggak damai, yang orang hidupnya tuh sepertinya nggak mengasihi, ya karena dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Makanya kenapa saya bilang ini sangat penting dalam hidup kita, mengasihi diri sendiri. Bahwasanya kan Tuhan bilang mengasihi Allah, mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri pilar yang penting loh. Karena dalam itu tercakup seluruh hukum Taurat ya, lengkapnya. Jadi kenapa sih kita harus mengasihi diri sendiri? Poin yang ketiga, perintahnya Allah. Kalau Bapak Ibu mengasihi Allah, Bapak Ibu pasti akan mengasihi diri sendiri. Next. Nah ini saya diingetin ini nih. Baca yuk 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia yang kenceng ia. Oke, saya mau tanya. Jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik tapi nggak melakukan, ia berdosa. Kalau, ini semoga ada yang jangan saya ngomong deh. Kalau kita tahu tubuh kita butuh istirahat, kita nggak melakukannya, kita berdosa gak? Wah, siapa yang ngomong tuh? Wah, bukan kita yang ngomong, ini firman. Jika kamu tahu harus melakukan yang baik dan kamu nggak melakukan, kamu tahu tubuhmu capek, kamu gak istirahat. Dosa gak? Dosa. Kamu tahu tubuhmu lagi capek. Makanya gini loh, it's okay to not be okay. Kayak lagunya Raisa, yang tahu aja. Artinya gini Bapak Ibu, gak apa-apa loh hidup kadang-kadang ngerem dulu. Gak apa-apa loh kadang-kadang hidup chill dulu, tenang dulu. Gak apa-apa loh hidup tuh gak harus selalu cepet. Makanya Bapak Ibu pernah gak dengar ini? Atau mungkin yang anak-anak muda. Istilahnya nih, kalau ini filosofinya manajemen lah bahasanya. Slow is fast.
Small is big, less is more. Slow is fast, lambat adalah cepat. Apa artinya? Small is big, kecil adalah besar. Artinya gini loh, gak usah cepet-cepet, atau gini loh, sederhanakan aja segala sesuatu. Karena dengan kita melangkah lebih lambat, apa yang akan terjadi di depan kita mungkin bisa lebih cepat. Karena kita fokuskan yang lambat ini. Atau bahasa saya gini lah, sederhanain aja, tenang gitu loh. Gak perlu semuanya terburu-buru. Kalau tubuhmu gak sanggup, istirahat. Kalau otakmu capek, tidur. Tuhan kasih semua itu udah ada batasan. Saya ini orang yang gak bisa tidur loh Ibu. Bro Yosua tahu deh, kita sering ngobrol. Melisa, gak ada orangnya nih ya. Nyampe kamar, nyampe di tempat tidur, plek aja gak diajak ngomong. Gak ada semenit. Udah take off, sama kayak papa saya deh. Saya mungkin sama kayak mama saya. Bunyi dikit, udah bangun. Saya ini gak bisa tidur. Makanya saya bilang sama Elisa, Mel kamu bisa tidur, anugerah. Jadi hari ini gini saya mau ngomong, kalau kamu tahu sesuatu yang, kalau kamu tahu kita harus berbuat yang baik dan gak ngelakuin, dosa loh. Kalau kamu tahu kamu harus mengasihi dirimu dan kau tidak melakukannya, dosa? Udah jangan gini dulu, jangan masalah berzina, mencuri dan lain-lain, udahlah itu bahasan yang lain. Ternyata gak mengasihi diri, dosa. Arti dosa itu apa sih? Tidak sampai kepada tujuan kan. Tuhan tebus kita buat apa sih? Menjadi representasi Allah, dia sayang sama kita, dia mau kita menikmati janjinya. Yohanes 10:10 katakan apa? Dia datang untuk memberikan hidup-hidup yang yes. Nikmati Bapak Ibu berkat Tuhan. Bukan tentang uang, bukan tentang harta, berkelimpahan damai sejahteramu, berkelimpahan sukacitamu. Tapi kalau kau sakit, bisa nikmati? Kalau kau nggak mengasihi diri sendiri, kau bisa menikmati? Berarti dosa, nggak sampai itu tujuan Allah. Makanya saya bilang kenapa iblis suka ini kan simple, sederhana loh. Mengasihi diri itu sederhana. Saya pernah ngomong tentang kebenaran. Kalau lapar, kalau haus, kalau capek, ya udah itu. Kadang-kadang kita nggak mau lakukan yang sederhana. Gini, saya jadi kepanjangan, mohon maaf. Karena ini buat saya penting Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang sukanya ruwet, yang ruwet kayaknya bagus gitu. Padahal Tuhan tuh sangat simple, sangat sederhana. Yang tadi saya katakan, kalau lapar ya makan. Jangan kalau lapar malah ya minum boleh. Artinya buat saya begini, kasihi dirimu. Hari ini buat ibu-ibu yang sudah berjuang, kasihi dirimu yuk. Buat bapak-bapak hari ini yang, saya tahu bapak-bapak mungkin di jalan capek nyari uang buat keluarga. Boleh gak kasihi dirimu? Buat anak-anak yang mungkin gak bisa cerita sama orang tua, boleh gak kasihi dirimu? Dan yang terpenting saya cuma ngomong gini, kau berharga di mata Tuhan. Gak ada yang tahu nih masalahmu, gak ada yang tahu apa yang sudah kau perbuat untuk keluargamu, untuk siapapun. Ya udah, ingat yang berharga gak butuh pembuktian. Kita sudah berharga di mata Tuhan. Hari ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir, tangisanmu gak ada yang lihat. Mungkin perjuanganmu gak ada yang lihat. Yes, gak apa-apa. Tapi percayalah, Tuhan tetap melihat engkau sesuatu yang sangat berharga. Dan saya tutup dengan ini Bapak Ibu, gampang. Baca bersama yuk, 2, 3. Kalau kita
That's it. As simple as that. Kalau kita ngomongnya mengasihi Allah, kita pasti mengasihi diri sendiri. Kalau kita nggak mengasihi diri sendiri, belum tentu juga Bapak Ibu benar nggak mengasihi Allah. Renungin deh. Kita boleh ngomong kita mengasihi Allah, iya. Tapi gini loh, kamu mengasihi Allah, tapi kamu nggak mengasihi diri sendiri. Anehnya, Tuhan kan mengasihi kita, Dia tebus kita, Dia kasihi kita. Kita ngomong mengasihi Allah, tapi kita nggak mau mengasihi diri sendiri. Gimana? Nggak nyambung. Kalau kita mengasihi Allah, kita juga akan mengasihi apa yang Allah kasihi. Sekali lagi, kalau kita mengasihi Allah, kita pasti akan mengasihi apa yang Allah kasihi. Allah mengasihi kita, berarti kita harus mengasihi diri sendiri. Ya Bapak Ibu, 3 hal ini yang saya berdoa supaya kita bisa mengasihi diri sendiri dan kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Hari ini yang butuh istirahat. Ya yang capek istirahat. Yang udah ngurusin anak, yang ngurusin rumah tangga, saya boleh undang pemusik. Yang udah kerja keras, yuk istirahat. Mungkin gak ada yang tahu keletihan Bapak Ibu. Mungkin gak ada yang tahu kecapeannya Bapak Ibu. Istirahat. Yang hari ini mungkin belum berdamai dengan kondisimu, berdamai. Minggu lalu, tepat ya seminggu, Mama kan masuk rumah sakit, Bapak Ibu tahu. Saya lagi latihan, main di Degur. Saya lagi latihan, Om Lukas datang. Jer, Mama lemes. Waduh, Bapak Ibu, saya bukan, saya mungkin punya, ya bahasanya bukan trauma ya. Saya deg-degan gitu. Karena waktu Papa kan saya datang, Papa udah letak. Saya berusaha nenangin diri saya sendiri. Saya berusaha berdamai dengan diri saya sendiri. Saya tinggal latihan, seharusnya saya WL. Saya nyampe si Mama udah lagi tidur Bapak Ibu. Di kursi, kalau yang pernah ke rumah ya, di kursi yang dekat TV. Begini lagi. Mah, saya bilang, masih jawab. Wah, puji Tuhan. Kita main tebak-tebakan sedikit ya. Apa pertanyaannya gini, apa yang akan Mama saya jawab gitu ya. Lalu saya tanya ke Mama saya, Mah mau ke rumah sakit gak? Mama saya jawab apa Bapak Ibu? Ah bener Om. Mah ayo ke rumah sakit. Enggak. Ya udah saya diem. Dadanya kenapa Mah? Gak enak. Yuk ke rumah sakit. Enggak. Oke. Udah saya ngerti nih. Makanya Bapak Ibu berdamai yuk dengan diri sendiri. Saya berdamai dengan mama saya. Dulu mungkin saya paksa. Tapi mungkin nih saya hitung-hitung mungkin. Percobaan yang ke-10 lah. Mah ke rumah sakit yuk. Ya udah deh, udah baru. Nah setelah dicek rumah sakit, Mama itu pompa jantungnya melemah. Pompa jantungnya melemah karena kecapean. Dokter ngomong, semua bagus Bapak Ibu, puji Tuhan. Hasil lab Mama bagus, enzim jantungnya bagus, semua bagus lah. Dan organ vital Mama tuh bagus, ginjal semua bagus. Hanya Lalu karena Papa biar saya dapat, ya sindir-sindir dikit mah gak apa-apa ya. Pompa jantungnya melemah karena capek, jadi harusnya kan pompa nih, dia ngompa, darah kan dan cairan semua tuh harusnya ngalir ke seluruh tubuh, kan dipompa kan. Ini melemah, jadi nggak bisa naik ke seluruh tubuh. Akhirnya kayak bahasanya turun lagi, pompanya kan lemah. Gitu. Waktu turun lagi, nah ternyata ada cairan yang di paru-paru. Itulah kenapa Mama agak sesek napasnya. Kemarin saya ditemenin Tante Ain juga. Tante Ain saksi, nyampe rumah sakit dar-der-dor Bapak Ibu. Ada yang mati 1 apa 2 saya nggak tahu deh. 2.
Sehari sebelumnya yang tadi saya bilang, saya ada kerjaan WO. Dari pagi sampai, saya baru pulang sekitar jam 12 sampai jam 1. Saya baru tidur tuh pasti jam 4, jam 5. Harus nemenin mama. Kemarin sama ada Cikimlan juga, ada Tante Maria, ada malamnya ada Cilisa juga. Saya kalau dibilang capek, mau emosi. Tapi saya berusaha mengasihi diri sendiri. Saya berdamai dengan keadaan saya. Saya bersyukur. Besoknya saya harus nemenin mama siang. Bapak Ibu tahu kalau BPJS, bangkunya buset. Saya rada tinggi Bapak Ibu. Sakitnya sangat mati duduk tuh, tiduran. Berdamailah dengan keadaan. Dan ayat yang ada di otak saya itu di tahun ini, ayatnya selalu muncul ini kok di otak saya. Mengucap syukurlah dalam segala. Waktu kau bisa mengasihi diri sendiri, apa yang kita dapat? Gak marah-marah, ya mungkin adalah sedikit yang kadang-kadang kesel gitu ya, tapi bisa sabar. Bisa memberkati orang lain, bisa menolong orang lain. Apalagi Bapak tahu lah, Bapak Ibu tahu. Hidup Papa gak ada berarti sudah 2 tahun. Kadang-kadang semua beban tuh numpuk. Mikirin gereja, mama, belum mikirin rumah tangga sendiri. Mikirin Joni, Daryl, Varian. Saya pikirin kadang-kadang. Cilisa, pikirin. Om Lukas. Ini Tuhan ingetin saya waktu saya tadi nyetir pulang dari Bekasi. Terkadang semua beban tuh numpuk. Ya, Bapak Ibu mungkin ngerasain. Mesti bayar ini, belum lagi anak begini, belum, ya semua deh. Tapi kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita mengasihi diri sendiri. Bebannya masih ada nggak? Ada. Masalahnya ada? Makin gede kadang-kadang. Nggak hilang-hilang. Tapi yang saya tahu saya pernah sampaikan di sini. Mungkin bebannya ada, tapi kita yang semakin kuat. Mungkin badainya ada, tapi kita yang dimampukan untuk menghadapi badai. Mulai mengasihi diri sendiri. Dan Tuhan akan memampukan kita. Hari ini yang lagi capek, lagi lelah. Saya cuma mau ngomong, kau berharga di mata Tuhan. Ada Yesus. Yang kedua, hidupmu penting, ada gambar Allah. Dan yang ketiga, perintah Allah untuk kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Shalom Om Tante. Hari ini FICC Kids akan membawakan pujian. Yesus, Allah kasih
kami Tuhan, Engkau Allah yang setia. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan yang terlalu lelah dan tidak beristirahat. Ampuni Elizabeth Tuhan. Ampuni kami semuanya. Ampuni bila kami tahu itu baik tetapi kami tidak berbuat. Itu adalah juga dosa. Biarlah dosa-dosa yang tidak terfikirkan, dosa-dosa yang tidak sengaja, terlebih dosa-dosa yang sengaja, terlebih dosa yang tidak mau bertobat dalam nama Yesus Tuhan. Kau hancurkan segala kuasa setan iblis jahat. Hancurkan hati yang keras. Sehingga pulang kami mendapat kemenangan yang dari Tuhan. Dan kami tidak mau kembali hidup di dalam dosa. Kami tidak mau kembali menjadi orang yang bodoh Tuhan. Dan kami tidak mau kembali dalam cengkeraman iblis. Kami mau dibebaskan karena firman-Mu memerdekakan kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu, Pendeta Jeremy yang telah menyampaikan firman. Berkati teman-teman kami sudah melayani-Mu. Sampai pun anak sekolah minggu sudah melayani-Mu. Berkati semua yang hadir. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Bila kembali besok kami bersekolah, Engkau berikan kami kepandaian. Yang bekerja Engkau juga memberikan berkat Tuhan. Kami percaya sampai nafas hidup kami pun Engkau berkati dan kami bertanggung jawab atas nafas kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu dan kami bawa semuanya ke hadapan-Mu. Biarlah rahmat kasih-Mu hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Itu hati yang mau melayani-Mu. Hati yang mau menuruti akan segala perintah-Mu. Akan terjadi pada seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Turunkanlah kiranya berkat anugerah damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, bersekutu Roh Kudus menyertai kami dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan. Amin.